Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Yusuf Fardana dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer tahun 2020 dengan NIM 20076064. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah sistem operasi, yaitu materi pengantar sistem komputer. Oke, pembahasan yang kita bahas yaitu yang pertama adalah elemen dasar komputer, kemudian register prosesor, kemudian eksekusi instruksi, dan kemudian kita masuk yang pertama yaitu elemen dasar komputer. Pada elemen dasar komputer, pada tingkatan paling atas sebuah komputer terdiri dari komponen prosesor, memori I/O dengan sebuah modul atau lebih pada setiap komponennya. Komponen tersebut diinterkoneksikan dengan cara tertentu untuk mendapatkan fungsi utama komputer yang digunakan untuk mengeksekusi program. Dengan demikian, terdapat 4 elemen struktural utama. Yang pertama yaitu prosesor, yang berguna untuk mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Kemudian, yang kedua, memori utama, yaitu berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut real memory atau memori printer. Kemudian yang ketiga yaitu modul atau modul I/O yang digunakan untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal yang meliputi perangkat memori sekunder, peralatan komunikasi, dan terminal. Kemudian terakhir itu sistem bus yang berfungsi beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Kemudian yang kedua yaitu register prosesor. Register prosesor yaitu register di dalam prosesor mempunyai dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, user visible register, yaitu memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Yang kedua, kontrol dan status register, yaitu digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege rutin sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Data register dapat diakses ke beraneka ragam fungsi oleh pemrogram. Address register berisi alamat, data, dan instruksi yang terdapat dalam memori utama. Untuk melakukan pengamatan dilakukan dengan cara yang pertama, index register, yaitu pengamatan terindeks adalah mode pengamatan biasa yang dipakai untuk mendapatkan alamat efektifnya, melibatkan penambahan suatu indeks terhadap nilai basis. Kemudian yang kedua, segment pointer. Pada pengamatan tersegmentasi, memori dibagi menjadi segmen. Ia memiliki blok-blok word yang panjangnya tidak tetap. Kemudian terakhir, stack pointer. Apabila terdapat pengamatan user visible stack, terdapat sebuah register yang diperuntukkan untuk menunjukkan ke bagian atas stack. Ini memungkinkan penggunaan instruksi yang tidak mengandung field alamat seperti push dan pop. Kemudian eksekusi instruksi adalah fungsi dasar yang dilakukan oleh sebuah komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi terdiri dari sejumlah instruksi yang berada di dalam memori utama. Bentuk yang paling sederhana dan pengolahan instruksi terdiri dari 2 langkah, yaitu proses membaca fetch instruksi dari dalam memori secara satu persatu dan mengeksekusi execute instruksi itu. Eksekusi instruksi dapat terdiri dari beberapa operasi dan tergantung pada sifat instruksinya. Yang pertama, prosesor memori. Data dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Kemudian yang kedua, prosesor I/O. Data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan melakukan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Kemudian yang ketiga, pengolahan data. Prosesor dapat melakukan operasi aritmatik atau logik terhadap data. Kemudian yang keempat adalah interupsi. Interupsi. Sebenarnya semua komputer memiliki mekanisme yang modul lainnya. I/O memori dapat menginterupsi pengolahan normal prosesor itu. Interrupts ditunjukkan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Misalnya, umumnya perangkat eksternal lebih lambat dibandingkan dengan prosesor. Program I/O terdiri dari 3 bagian,
yaitu yang pertama rangkaian instruksi, perintah I/O aktual, dan rangkaian instruksi. Rangkaian instruksi pertama untuk menyiapkan operasi I/O aktual. Bagian ini dapat mencakup penyaringan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu dan menyiapkan parameter untuk perintah perangkat. Kemudian perintah I/O aktual. Tanpa menggunakan interrupt, setelah perintah ini diterbitkan, program harus menunggu perangkat I/O melakukan fungsi request. Kemudian rangkaian instruksi terakhir yang pada gambar yang diberi label 5 untuk menyelesaikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu interrupt dan siklus instruksi, kemudian pengolahan interrupt, dan kemudian interupsi jamak, dan yang terakhir yaitu multiprogramming. Kita masuk yang pertama, yaitu interrupt dan siklus. Interrupt dan siklus instruksi. Dengan adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O. Program I/O yang diminta dalam hal ini hanya terdiri dari kode persiapan dan perintah I/O aktual. Setelah instruksi ini dieksekusi, kontrol dikembalikan ke program. Kemudian yang kedua itu pengolahan interrupt. Keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event, baik di dalam hardware, prosesor, maupun di dalam software. Yang pertama, perangkat akan mengeluarkan signal interrupt ke prosesor. Kemudian yang kedua, prosesor akan menyelesaikan eksekusi instruksi saat itu sebelum memberikan respon ke interrupt. Yang ketiga, prosesor memeriksa adanya interrupt. Yang keempat, sekarang prosesor perlu menyiapkan pemindahan kontrol ke interrupt rutin. Yang kelima, terjadinya interrupt. Informasi minimum yang dibutuhkan adalah program status word atau PSW dan lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang ketujuh, kemudian prosesor dapat memuat program counter dengan lokasi entry program interrupt handling yang akan memberikan respon ke interrupt itu. Dan yang terakhir, pada saat pengolahan itu selesai. Interupsi jamak. Masya Allah. Kemudian kita masuk ke interupsi jamak. Interupsi jamak, sejauh ini pembahasan hanya mencakup keberadaan interrupt tunggal. Namun anggaplah bahwa interrupt berjumlah banyak juga dapat terjadi. Misalnya suatu program penerima data dari saluran komunikasi dengan hasil percetakan. Umumnya komunikasi interrupt dapat terjadi pada saat interrupt printer sedang diproses. Sehubungan dengan adanya interrupt jamak ini dapat dilakukan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Yang kedua, pendekatan kedua dengan menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsikan dirinya. Kemudian kita masuk ke multiprogramming. Programming bahkan dengan menggunakan interrupt pun sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Misalnya pada gambar di atas, apabila waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan operasi I/O jauh lebih lama dari kode penggunaan yang kedua pemain. Cukup sekian pemaparan materi pengantar sistem komputer. Saya Dava Yudha Pradana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat.